Dan untuk membahas terkait meninggalnya pebulu tangkis asal Tiongkok ataupun asal Cina, Zhang Zijie, kita akan langsung berdiskusi bersama dengan Dr. Eka Ginanjar, internis spesialis jantung. Selamat malam, Dr. Eka. Selamat malam, Mbak Rifana. Oke, Selamat Dr. malam, Eka. pemirsa. Ya, Dr. Eka, kita sudah dapat informasi resmi dari pihak RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta bahwa memang meninggalnya pebulu tangkis asal Cina ini akibat henti jantung mendadak. Nah, mungkin Anda bisa jelaskan ya, apa sebenarnya henti jantung mendadak itu? Jadi henti jantung mendadak itu adalah henti jantung ya, jantung berhenti melakukan tugasnya. Tugas Hmm, jantung adalah memompa darah. Jadi ketika dia berhenti memompa darah, maka itu dikatakan henti jantung. Itu hmm, biasanya dialami dengan adanya gangguan irama jantung yang mendadak, yang kita sebut dengan ventricular tachycardia atau ventricular fibrilasi. Jadi jantungnya hanya bergetar dan hmm, itu tidak efektif memompa darah ke seluruh tubuh, memenuhi kebutuhan tubuh untuk melakukan fungsinya, untuk hmm, bernapas, untuk berpikir, otak, untuk melihat dan lain sebagainya. hmm. Sehingga ya sirkulasi tidak berjalan dan pasien kalau dalam waktu sekitar 4 menit tidak diatasi masalah henti jantungnya, maka akan timbul kematian. Oke, Dr. Eka, bahwa Ya, kalau misalnya kita lihat ya dalam video yang beredar bahwa atlet pebulu tangkis dari Cina ini ketika dia pingsan dia sempat mengalami kejang-kejang. Itu bagian dari eh, indikasinya ya sebelum henti jantung itu. ya, jadi ketika dia mendadak mengalami henti jantung, Hmm, hmm, maka apalagi kalau henti jantungnya itu dalam bentuk fibrilasi ventrikel atau fibrilasi takikardi ventrikel gitu ya, maka yang kita lihat tuh biasanya memang seperti kejang seperti itu. hmm, Ya, hmm, cuman pastiannya memang harus ada pemeriksaan lebih dalam, misalnya otopsi dan lain sebagainya. Tapi kalau melihat dari dan saya sering melihat pasien mengalami seperti ini, memang kondisinya seperti kejang seperti yang dialami oleh atlet ini. oke. Jadi kemungkinan besar seperti itu. Oke, apa pemicunya ketika kemudian henti jantung itu terjadi? Ataukah memang ada kelainan jantung sejak awal atau memang itu memang bisa terjadi karena ketika terlalu keras berolahraga atau bagaimana, Dok? Sebenarnya perlu dipahami adalah henti jantung ini bisa dialami oleh semua orang, ya Oke. siapapun itu mengalami henti jantung ini secara tiba-tiba. Nah, tapi ada faktor-faktor resiko. Misalnya Hmm, memang ada mengalami gangguan irama sebelumnya, ya yang hmm, sifatnya keturunan, ya ada sindrom-sindrom ya, berbeda sindrom dan lain sebagainya yang hmm, memudahkan orang mengalami henti jantung seperti ini, hmm, hmm, atau juga mengalami kelainan struktural pada jantung hmm, atau mengalami serangan jantung ya penyumbatan pembuluh darah jantung secara mendadak di pangkal di tempat yang sangat penting genting sehingga bisa menyebabkan gangguan irama seperti ini dan mengalami henti jantung sehingga ini bisa terjadi pada siapapun. Yang penting adalah kita harus mengetahui faktor resiko pada diri ya. kita dan bagaimana cara menangani pasien henti jantung di saat-saat awal. Oke, ini kan pebulu tangkis asal Cina ini usianya relatif muda ya, Dok ya, sekitar 17 tahun begitu. Apakah ini juga sekali lagi tadi dokter mengatakan bahwa ini bisa menimpa siapa saja, termasuk yang faktor usianya muda ya, yang rajin Ya, kalau berolahraga. Hmm, betul, ini kan atlet ya, iya, pasti iya. terlatih Mm-mm, olahraga dan mengalami melakukan pemeriksaan secara rutin ya. Tapi sekali lagi henti jantung bisa terjadi pada siapapun ya, apalagi kalau ternyata tidak terdeteksi walaupun kecil, pasien ini sebenarnya memiliki prone untuk mengalami gangguan jantung seperti ini, gangguan irama yang mm, fatal ini. Biasanya sih sebenarnya bisa dilihat dari histori keluarganya misalnya. mm, Ada keluarganya yang mengalami ini juga atau apa dilakukan tes aktivitas yang fisik yang cepat dan atau ya, rekaman irama jantung dan lain sebagainya. Jadi kita harus waspada saja seperti itu. Oke, tadi Anda mengatakan bahwa pertolongan pertama di menit-menit awal itu sangat krusial. Apa yang seharusnya bisa dilakukan untuk pertolongan pertama bagi orang yang terkena henti jantung ini? Jadi kalau orang dewasa kolaps seperti Hmm, ini gitu ya, hmm,
itu 80% lebih itu memang karena henti jantung. Dan apa yang kita lakukan adalah kita pastikan dia mengalami henti jantung. Jadi kita harus datang ke pasien, kita lihat responnya, dia respon atau tidak. Biasanya kita respon nyeri, dipanggil namanya atau sedikit dipukul. Kalau tidak respon, kita raba nadinya. Ketika dia tidak ada nadi, artinya tidak ada sirkulasi, itu sudah henti jantung. Maka apa yang kita lakukan? Dalam detik itu juga kita harus lakukan resusitasi jantung. Kita pompa jantungnya ya dari luar ya, pompa dadanya supaya sirkulasinya berjalan dengan bantuan pompa kita, dan dalam waktu yang bersamaan harus diambil alat defibrilator. Apa itu alat defibrilator? Itu alat kejut listrik dari jantung ya. Jadi ada yang namanya AED, Automatic External Defibrillation. Ya, itu bisa memberikan kejut jantung sehingga irama yang tidak beraturan itu bisa di shutdown, dihentikan, dan kemudian di start balik seperti itu. Oke, kalau misalnya di lokasi tidak ada defibrilator, ini bagaimana ya, Dok? Untuk pertolongan pertama apa yang bisa dilakukan nih? Kita hanya bisa melakukan pompa jantung, pompa jantung terus-menerus sampai kita menemukan alat kejut jantung tersebut, seperti itu. Sehingga dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke fasilitas yang memiliki alat seperti ini. Makanya event-event seperti ini tuh memang harus dipersiapkan sampai kepada peristiwa seperti ini. Jarang terjadi, tapi harus ada ketika dibutuhkan, karena waktunya cuma 2-4 menit kita golden period untuk melakukan hal ini. Oke, waktunya hanya 2-4 menit, itu golden period ketika seseorang mengalami serangan ya ataupun henti jantung. Tapi kalau kita dilihat di video yang beredar ketika atlet ini pingsan, mengalami kejang-kejang hampir 40 second atau 40 detik, kemudian baru sekitar 1 menit 20 detik itu tim medis masuk ke lapangan, baru kemudian dibawa ke rumah sakit. Jadi kalau kita lihat timelinenya menurut dokter agak terlambat ya ketika tim medis datang 1 menit 20 detik itu ke dalam lapangan untuk menolong atlet ini. Sebenarnya nggak adil kalau saya komentar karena saya tidak ada di lokasi ya, hanya lihat dari video. Tapi memang PR kita semua untuk menyadarkan orang bahwa ketika mengalami seperti itu yang harus dilakukan, langsung lihat responnya dan kemudian raba nadinya. Teraba nadinya saat itu juga dilakukan resusitasi jantung paru ya, kita pompa jantungnya dari dadanya, dan kemudian kita panggil atau kita usahakan bantuan lebih lengkap datang, sehingga kalau dilihat timeline tersebut memang terlihat ada sedikit jeda ya, dan kita tidak melakukan tim medis yang datang ke situ apakah memang meraba nadi atau dilakukan sesuatu, tidak jelas terlihat dalam tayangan video. Oke, tim medis bisa masuk ke lapangan ketika wasit sudah mengizinkan. Jadi ada jeda ketika wasit melihat dulu kondisi, baru kemudian tim medis bisa datang. Jadi kita nggak bisa menyalahkan tim medisnya misalnya ketika dia terlambat karena ada keputusan wasit yang harus membuatnya untuk menunggu. Tapi terakhir ya, Dokter Eka, saya ingin tanya, karena ini bisa menyerang ke semua golongan, baik itu yang sehat ataupun golongan usia muda, tua. Untuk pencegahan apa sih sebetulnya yang bisa dilakukan oleh masyarakat, termasuk atlet sendiri yang relatif sehat ya, agar terhindar dari henti jantung ini? Yang pertama adalah kita kenali faktor risiko pada diri kita. Kita lihat keluarga kita, ada turunan seperti itu yang meninggal mendadak atau pingsan mendadak serangan jantung ketika masih usia relatif muda. Jadi kita harus sadari. Dan juga faktor resiko lain, misalnya gaya hidup kita ya, yang merokok, diabetes, hipertensi, dan lain segala macam, itu juga harus dihindari. Lalu kemudian kita juga harus paham tugas kita bersama, organisasi profesi, ID, pemerintah, semuanya untuk menyadarkan masyarakat untuk melakukan kemampuan untuk melakukan pompa jantung ini, bantuan hidup dasar atau basic life harus diketahui oleh semua orang, sehingga harus diajarkan semua orang supaya bisa melakukan ini. Yang berikutnya adalah dipersiapkan. Jadi event-event seperti ini harus dipersiapkan, dan tempat keramaian juga harus dipersiapkan alat-alat yang memang dibutuhkan untuk pertolongan pertama, karena waktunya sangat sempit. Dan tentu kalau tadi ada peraturan-peraturan dan segala macam, saya setuju coba direview lagi, karena mungkin kejadian ini jarang, tapi begitu ada maka kita baru menyadari bahwa ini pertolongan harus segera, dan mungkin pertolongan pertama ya, secepat mungkin.
Oke, terima kasih Dokter Eka Ginanjar, internis spesialis jantung atas penjelasannya. Semoga ini bisa memberikan edukasi ya kepada masyarakat dan kepada pemangku kebijakan untuk mereview ulang supaya kejadian ini tidak terulang kembali. Terima kasih Dokter Eka, sehat selalu. Terima kasih.